Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Wakil Presiden Republik Indonesia memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Halo, selamat sore menjelang malam. Anda menyaksikan program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bersama saya Dipo Nurbahagia. Saudara Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menghadirkan program-program pro rakyat. Saat rapat kabinet pada Rabu lalu, Presiden bilang seluruh menteri dan wakil menteri sudah menjalankan mandatnya dengan baik di awal kepemimpinannya dalam 3 bulan ini. Pemerintah saat ini mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saudara, pemerintah punya program unggulan yang masuk dalam program hasil terbaik cepat. Salah satunya adalah makan bergizi gratis yang sudah berjalan sejak awal Januari 2025. Presiden Prabowo sampai ingin menghemat anggaran hingga 306 triliun rupiah. Kita simak, saudara, berdasarkan peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Sasaran pemenuhan gizi diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Lalu anak usia di bawah 5 tahun atau balita, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Untuk makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bilang, target awal pada tahun 2025 ada 15 juta hingga 17,5 juta penerima makan bergizi gratis dengan jumlah anggaran 71 triliun rupiah. Namun menurutnya Presiden Prabowo Subianto sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat. Untuk itu diperkirakan butuh tambahan anggaran mencapai 100 triliun rupiah agar bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis. Selanjutnya, saudara, selain makan bergizi gratis yang sudah berjalan, program hasil terbaik cepat pemerintahan Prabowo Gibran adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini akan dimulai pada Februari 2025 dan berlaku untuk warga yang berulang tahun. Tapi ada informasi terbaru, untuk siswa usia 6 hingga 18 tahun juga akan menerima cek kesehatan gratis saat tahun ajaran baru. Untuk tahun 2025, target penerimanya mencapai 60 juta orang dan akan terus meningkat hingga 5 tahun mendatang ke angka 200 juta penerima manfaat. Anggaran yang disiapkan mencapai 4,7 triliun rupiah. Kemudian, saudara, yang juga jadi perhatian adalah terkait dengan percepatan penanganan TBC atau tuberkulosis. Ditargetkan kasusnya menurun 50% dalam 5 tahun. Mungkin banyak yang belum tahu, temuan kasus TBC di Indonesia diperkirakan mencapai 1 juta dalam rentang waktu 1 tahun. Dengan angka kematian mencapai 136.000 orang. Temuan kasus TBC yang mencapai 1 juta menjadikan Indonesia ada di peringkat kedua dunia di bawah India. Dikutip dari situs kemkes.go.id, terdapat peningkatan kasus TBC. Pada 2022 sekitar 724.000 kasus, 2023 mencapai 821.000 kasus, dan pada tahun 2024 tembus 1 juta kasus.
Program cek kesehatan gratis akan dimulai sebentar lagi. Bagaimana progresnya? Kita akan langsung berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Dante Saxono Harbuono. Pak Dante, selamat sore menjelang malam, Pak. Selamat sore Dipo, selamat sore pemirsa sekalian. Pak Dante, bulan Februari dekat, Pak, sebentar lagi. Bagaimana kemudian persiapan cek kesehatan gratis? Teknisnya seperti apa? Sudah sejauh mana persiapannya? Jadi memang program pemeriksaan gratis ini dimulai nanti pada minggu pertama bulan Februari 2025. Persiapannya sudah kita lakukan terus-menerus, antara lain adalah koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan juga dengan daerah. Mengadakan webinar series, kemudian melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan lain-lain. Daerah memastikan kesiapan puskesmas dan fasilitas kesehatan primer lainnya untuk melakukan pemeriksaan gratis ini. Pemetaan jumlah sasaran penerima pemeriksaan kesehatan gratis dan tata hubungan kerja antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan tingkat 2, dan tingkat 3 maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Jadi semuanya kita koordinasikan supaya pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa terlaksana pada minggu pertama bulan Februari. Oke, Pak Dante, saya ingin tahu presentasinya. Ketika dibicarakan soal persiapan, apakah sudah 100% siap artinya? Insya Allah sudah 100% siap di beberapa tempat. Nanti akan kita prioritaskan di tempat-tempat yang kita nilai sudah siap dulu. Tadi kan sudah disampaikan oleh Dipo bahwa untuk tahun 2025 ini targetnya 60 juta. Nanti secara bertahap meningkat sampai 200 juta di 5 tahun. Oke, Pak Dante, yang ingin diketahui publik tentu bagi masyarakat yang berulang tahun, skema pengecekan kesehatan gratisnya ini gimana, Pak? Jadi nanti masyarakat akan diperiksa dan di-screening. Langkah-langkah yang persiapan harus dilakukan oleh masyarakat, pertama mereka harus mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile, SSM. Kemudian setelah mengunduh Satu Sehat Mobile itu, kemudian mengisi biodata di Satu Sehat tersebut. Kemudian memilih tanggal pemeriksaan melalui aplikasi Satu Sehat tersebut atau WA chatbot Kemenkes. Kemudian baru mereka datang ke puskesmas dengan menunjukkan verifikasi dari pendaftaran pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Itu yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau yang ulang tahunnya Januari, Pak, gimana, Pak? Kan udah lewat. Memang ada pengecualian. Untuk tahap pertama ini yang Januari, Februari, dan Maret itu boleh melaksanakan pemeriksaan sampai dengan tanggal 30 April. Oke, tetap bisa ya yang Januari walaupun sudah lewat bulannya tetapi tetap bisa cek kesehatan gratis. Saya ingin tanyakan, Pak, untuk anak usia 6 hingga 18 tahun juga bisa melakukan cek kesehatan gratis pada tahun ajaran baru. Artinya bisa double, Pak, karena kan nanti ulang tahun tuh. Bisa gimana mekanismenya? Jadi gini Dipo, kalau nanti untuk yang 6 sampai 18 tahun diperiksanya pada tahun ajaran baru. Pada saat mereka ulang tahun mereka nggak diperiksa lagi. Oke, artinya cuma sekali ya, Pak ya. Takutnya kan ada prosedur yang kemudian terlewati bahkan bisa 2 kali gitu. Nanti tahun depan tahun ajaran lagi mereka periksa lagi. Jadi ulang tahun enggak. Oke, Pak, tadi kan sudah disampaikan bahwa salah satu persyaratannya mungkin saja mengunduh aplikasi, tetapi ada tidak, Pak, persyaratan yang memang harus betul-betul dibawa ketika masyarakat ini datang ke puskesmas, selain BPJS Kesehatan yang tentunya aktif? Nanti bisa mengunduh. Kalau dia ternyata tidak bisa mengunduh karena tidak punya mobile, atau literasinya tidak bagus seperti orang tua dan sebagainya, bisa bawa KTP, atau bisa bawa akte keluarga, atau bisa bawa buku pemeriksaan KIA untuk balita. Kalau itu tidak ada juga, tinggal datang ke puskesmas, nanti petugas puskesmas akan melakukan verifikasi data dan mendaftarkan dengan program aplikasi yang ada di puskesmas namanya ASIK. Oke, saya ingin tanyakan terkait dengan program unggulan pemerintah, biasanya itu ada fokusnya, Pak. Misalnya mungkin di Pulau Jawa atau pulau-pulau yang kemudian fasilitasnya ini sudah mumpuni. Bagaimana kemudian
Kementerian Kesehatan memastikan bahwa program cek kesehatan gratis ini betul-betul dilakukan secara merata? Jadi yang akan kita lakukan ada penyebaran fasilitas kesehatan di semua puskesmas yang ada di Indonesia. Bahan habis pakainya, fasilitas laboratoriumnya, reagennya, alatnya, dan sebagainya. Itu nanti akan ada di semua puskesmas di seluruh Indonesia. Oke, artinya seluruh masyarakat dimanapun berada dapat mengakses cek kesehatan gratis ya Pak ya? Betul. Oke, Pak, saya ingin tanyakan bahwa fokus pemerintah salah satunya juga terkait dengan kesehatan adalah penanganan TBC. Pertanyaan saya, mengapa harus TBC? Karena ada penyakit lain misalnya stroke, jantung, apakah sudah separah itu penyebaran TBC di negara kita? Jadi TBC memang masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional. Di tahun 2023, dari estimasi 10,8 juta orang yang sakit TBC, 1 juta orang diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan data Global TB Report 2024, Indonesia merupakan negara yang estimasi kasus kematiannya tertinggi kedua di dunia. 3 negara tertinggi adalah India, 25,8%, Indonesia 10,1%, dan Cina 6,8%. Indonesia memiliki estimasi beban kasus sebanyak 1.090.000 kasus dan kematian sebanyak 125.000 jiwa. Ini masih sangat tinggi. Kita masih bisa menemukan kasusnya kira-kira 860.000. TBC Oke. ini bisa menular dengan mudah melalui penyebaran droplet atau udara. Orang yang terkena TBC, kualitas hidupnya akan menurun karena dia bisa mengalami kelemasan, batuk-batuk, demam, dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak atasi dengan cepat, selain kematian yang kemudian timbul, maka produktivitas akan turun. Nanti kalau produktivitasnya turun, kita tidak bisa menjamin bahwa ketika menghadapi bonus demografi dan Indonesia Emas 2045, kualitas kesehatan masyarakat Indonesia tidak baik. Oke, artinya Indonesia berada di peringkat 2 terbanyak TBC di dunia di bawah India. Penyebabnya apa sih Pak? Mengapa sampai tingkat keparahannya setinggi itu? Jadi penyebabnya kan sebenarnya infeksi yang terjadi akibat droplet. Droplet ini ada orang batuk, bisa orang batuk di bus, orang batuk di kereta, orang batuk di tempat kerja, itu bisa menularkan ke orang lain, satu. Kemudian juga AB-nya masyarakat yang menganggap batuk biasa itu disebabkan karena perubahan cuaca. Padahal masyarakat harus mengidentifikasi kalau mengalami batuk lebih dari 2 minggu harus dicurigai merupakan salah satu gejala tuberkulosis atau TBC ini. Oke, apa yang kemudian harus dilakukan Pak ketika memang sudah ada gejala yang kita alami selama 2 minggu batuk, mungkin kan bisa saja pakai masker, tetapi yang lebih konkretnya apa Pak agar penyebarannya ini tidak meluas? Jadi puskesmas-puskesmas yang ada di Indonesia sudah dibekali dengan berbagai macam pemeriksaan yang akan mengidentifikasi tuberkulosis atau TBC ini dengan akurasi 100%. Antara lain ada tes cepat molekuler atau TCM. Itu sudah kita bagi ke puskesmas. Atau kalau di puskesmas tidak ada TCM, bisa lakukan pemeriksaan dengan menggunakan pemeriksaan dahak yang diperiksa dengan mikroskop. Kalau nanti ada kasus yang meragukan, bisa dirujuk oleh puskesmas dengan pemeriksaan rongsen. Jadi apa yang harus masyarakat lakukan adalah pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat apabila ada batuk yang lebih dari 2 minggu untuk diidentifikasi tuberkulosis atau bukan. Oke, itu adalah tips bagi masyarakat yang memang sudah memiliki gejala dan bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan. Tetapi apakah ada tips Pak untuk secara pribadi mungkin pakai masker atau tidak berbagi minum dengan teman dan orang lainnya? Hal-hal itu kan yang kemudian cukup penting ya Pak ya untuk diperhatikan. Jadi ada namanya faktor resiko atau kelompok yang rentan untuk menjadi TBC yang disebut sebagai TBC laten Ya. atau TBC yang tidak bergejala. Mereka itu adalah mereka yang punya kontak erat dengan penderita TBC, misalnya tinggal satu rumah. Apa yang akan dilakukan oleh puskesmas tempat dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan,
melakukan identifikasi kontak erat. Kalau ada orang yang kena TBC di satu rumah, maka kontak eratnya akan diberi obat Oke. TBC juga. Namanya terapi pencegahan tuberkulosis selama 3 bulan. Oke, dan penyembuhan TBC ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena prosesnya dapat dikatakan cukup panjang ya Pak? Betul, bisa 6 sampai 9 bulan tergantung keparahan kasus. Oke. Yang sulit lagi adalah kalau sudah resisten atau tidak mempan dengan obat sederhana, mesti diberikan obat dengan stage yang lebih lanjut. Oke, dan ketika sudah mengkonsumsi obat untuk TBC itu tidak boleh putus, harus betul-betul full selama 6 bulan bahkan hingga 1 tahun? Ya, betul. Harus Oke. full sampai 6 sampai 9 bulan, 1 tahun, sampai nanti diidentifikasi oleh dokternya sudah boleh berhenti obat. Ada yang menarik Pak, ketika kita membahas terkait dengan TBC, kita berada di bawah India, Pak Prabowo ke India. Ini apakah ada pembahasan juga terkait dengan penanganan kesehatan soal TBC pada saat kunjungan Pak Prabowo ke sana Pak? Nanti Bapak Presiden akan memberikan arahan sepulang dari India, tapi kelihatannya dari agendanya sih nggak ada pembahasan mengenai TBC. Oke, tapi tidak jadi masalah ketika kita ingin meningkatkan kualitas kesehatan kita, kita perlu juga ya Pak ya belajar dari negara-negara lain. Betul, sebenarnya yang kita mesti belajar adalah dari Cina. Oke. Karena kita dulu nomor 3, Cina nomor 2. Sekarang Cina sudah berhasil menurunkan angka TBC-nya sehingga dia masuk peringkat ketiga. Nah, dari Cina kita ingin belajar. Ternyata apa yang dilakukan oleh Cina adalah mengidentifikasi kasus sebanyak mungkin, memberikan terapi pencegahan pada pasien tuberkulosis, menjaga pasien yang minum obat itu kemudian minum obat secara teratur dengan memantau hingga selesai. Itu yang dilakukan oleh Cina dan itu Oke yang akan Pak. kita lakukan. Baik Pak Dante, terkait dengan bagaimana kemudian pemerintah berfokus pada peningkatan layanan kesehatan Pak. Kita tahu yang akan menjalankan adalah tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan tidak hanya di kota tetapi juga di daerah. Apa yang kemudian ingin Bapak sampaikan untuk betul-betul mungkin saja menyemangati, memotivasi agar mereka ini bisa mensukseskan program pemerintah Prabowo Gibran? Jadi tenaga kesehatan merupakan bagian terdepan yang menentukan sukses atau tidaknya program-program yang kita buat. Apa yang mereka bisa lakukan? Yang memiliki ilmu dan kemampuan menyampaikan pesan, sampaikanlah pesan dengan continue. Kemudian mereka juga kita ajak sebagai motivator pada pasien kronis dalam waktu pengobatan jangka panjang agar pasien dapat menyelesaikan pengobatan. Kemudian juga kita minta tenaga kesehatan tersebut menangkal hoax dan misinformasi terkait isu-isu kesehatan dan meluruskan informasi yang salah tersebut sehingga menjadi informasi yang benar. Kemudian memberikan pelayanan dengan standar sesuai dengan pedoman teknis dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir, saya harap petugas kesehatan mencatat hasil pemeriksaan dalam sistem informasi yang terintegrasi. Saya ucapkan terima kasih pada tenaga kesehatan yang telah bekerja dengan keras untuk mensukseskan program-program pemerintah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Kesehatan Pak Dante Saxono sudah meluangkan waktunya untuk Kompas TV. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih, Dipo.